103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, tiba saatnya talk show inspirasi dan mandiri. Dan hari ini kita berbincang dengan Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Dan tema kita pagi ini adalah terkait dengan osteoporosis. DFM Mania, pernahkah mendengar rapuh tulang atau yang dinamakan osteoporosis? Osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu suatu penyakit yang mempunyai sifat atau khas berupa penurunan massa tulang disertai dengan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Nah, DFM Mania terkait dengan tema kita pagi ini terfokus tentang osteoporosis. Nurul mau tanya-tanya nih sama narasumber kita yang sudah berhadir di studio, cantik banget nih. Cerah, glowing ya dokter ya. Ada Dr. Maria Piradistia, dokter umum Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Nurul sapa dulu, pagi dokter. Pagi Kak Nurul, terima Apa kasih. kabar? Baik, puji Tuhan. Kak Baik, Nurul, ya? apa kabar? Baik, ini DFM Mania kita juga live di Instagramnya @1034DFM Jakarta. Jangan lupa tonton live-nya ya dok ya. Iya. Nanti kita bakal ulik soal osteoporosis. Mungkin Nurul butuh penjelasan nih. Apa sih itu osteoporosis? Silakan Dokter Maria. Jadi osteoporosis adalah penyakit kronis progresif yang berarti adalah penyakit kronis yang berlangsung terus-menerus yang disebabkan oleh karena berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah retak atau patah. Nah, kondisi ini biasanya jarang menimbulkan gejala. Biasanya baru disadari ketika penderitanya mengalami cedera. Nah, biasanya tulang itu akan mengalami pertumbuhan seumur hidup, baik melebar maupun juga memanjang. Nah, pembentukan tulang kembali ini akan memperbaharui kekuatan tulang dan mineral tulang sehingga dapat mencegah kerusakan tulang. Nah, untuk pertumbuhan kembali dan penghancuran tulang itu ada dua sel yang bertanggung jawab, yaitu osteoblast yang bertanggung jawab untuk pembentukan tulang dan osteoklas yang bertanggung jawab untuk penghancuran tulang. Nah, pada kondisi normal seharusnya kedua sel ini berinteraksi secara seimbang. Namun pada keadaan osteoporosis, penghancuran itu lebih dominan daripada pembentukan tulang sehingga tulangnya akan menjadi kurang padat sehingga mudah retak atau patah, seperti itu Kak. Wah, kita jadi kayak belajar biologi nih pagi ini ya. Jadi Iya. sebenarnya pembentukan sama penghancuran itu sejalan, tapi karena osteoporosis ini ditimbulkan oleh penghancurannya justru yang lebih dominan ya. Oke. Siapa sih dok orang-orang yang rentan terkena osteoporosis? Nah, penyakit ini tuh sebenarnya yang paling sering ditemukan itu pada wanita postmenopause, orang dengan struktur tulang yang kecil, usia lanjut, dan juga orang kulit putih atau Kaukasian dan juga Asia. Walaupun sebenarnya penyakit ini tuh dapat menyerang segala jenis usia, jenis kelamin, dan juga segala jenis ras. Namun tadi yang paling beresiko yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Nah, screening pada populasi yang beresiko itu sangat diperlukan untuk mengidentifikasi orang dengan osteoporosis sebelum terjadinya patah tulang, seperti itu Kak. Berarti pada umumnya terjadi pada wanita yang postmenopause tadi ya, kalau tidak salah dengar ya dok ya. Iya. Oke, nah kira-kira ada nggak nih dok ciri-ciri orang yang osteoporosis bisa kita lihat langsung dari fisiknya? Kalau dari fisik sih nggak bisa ya Kak, karena biasanya tidak menunjukkan gejala dan ya pasti nggak akan kelihatan juga tuh kalau kita lihat secara sekilas gitu. Kalau gejalanya sendiri ya tidak menunjukkan gejala sampai tiba-tiba terjadi insiden, misalkan insiden kecil aja tuh bisa menimbulkan patah tulang Kak. Contohnya terpleset, terjatuh, batuk atau bersin. Nah, nanti osteoporosis itu lama-kelamaan akan menimbulkan gejala seperti apa? Seperti nyeri leher, nyeri tulang punggung bawah, rentan mengalami patah tulang, postur tubuh membungkuk, lalu penurunan tinggi badan secara bertahap. Kenapa? Karena kan misalkan anggaplah tulang vertebra atau tulang punggung kita itu bentuknya kotak. Kalau misalkan kita gini, kalau dia ada kurang padat, dia nanti lama-lama jadi gepeng kan. Nah, itu nanti dia akan saling menabrak lah ya, sama yang di bawah. Jadi nanti bisa jadi ada keluhan nyeri di situ, atau enggak posturnya jadi membungkuk, atau mungkin tinggi badannya berkurang kayak gitu Kak. Oke, karena tadi banyak kayak rongga ya dok ya. Jadi dia
renggang, begitulah istilahnya Devemania. Oh ya dok, aku punya pertanyaan nih, anak-anak muda sama nggak sih sakit pinggang sama osteoporosis? Kan sering tuh kita, waduh sakit nih pinggang gue gitu. Itu gimana dok? Kalau sakit pinggang ya kita harus cari dulu, kita cari tahu dulu penyebab sakit pinggangnya ini apa karena di situ banyak organ juga, ada tulang, ada sendi, ada saraf, ada otot gitu. Jadi ya barangkali kalau anak muda itu mungkin bukan osteoporosis ya, tapi lebih ke mungkin karena posisi yang terus menerus sama, jadi terjadi kaku otot tersebut muscle spasm kayak gitu. Mungkin karena kita duduk depan komputer terus menerus, lama-lama aduh sakit kayak gitu. Oh berarti karena kita melakukan satu kegiatan yang terus menerus gitu ya, mungkin nyerinya karena itu. Biasanya kan kita anamnesis juga, maksudnya apakah memang itu atau kita cari lagi penyakit yang lainnya. Oke, tapi mungkin nggak anak muda kena osteoporosis? Oh mungkin banget. Mungkin banget ya. Bisa. Mau tahu nih kenapa kira-kira? Jangan anak muda dulu deh, secara umum kenapa sih dok bisa terjadi si osteoporosis ini? Mungkin dari gaya hidup atau bagaimana? Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, untuk osteoporosis sendiri itu ada dua penyebabnya. Bisa kita bedakan menjadi dua penyebab. Itu ada yang primer maupun sekunder. Untuk yang primer itu idiopatik atau tiba-tiba. Ya, jadi bisa terjadi pada pertama juvenile osteoporosis. Atau pada anak dan dewasa muda, biasanya 8-14 tahun. Nah, biasanya fungsi gonad atau fungsi kelenjar seksnya normal, tapi ya idiopatik aja gitu tiba-tiba. Kita nggak tahu. Atau idiopatik osteoporosis pada postmenopause dan juga usia lanjut. Nah, itu penyebab yang primer tadi ya. Jadi primer itu karena tiba-tiba ya. Kalau yang sekunder itu biasanya karena penyakit lain, Kak. Gitu. Contohnya misalkan memang jadi osteoporosis karena emang ada genetik atau ada kelainan pada hipogonadal stage atau kelainan pada kelenjar seksnya, lalu ada kelainan kelenjar endokrin, kelainan ada radang atau kelainan darah, atau karena konsumsi obat-obatan tertentu, atau juga disebabkan karena ya tidak tahu kenapa gitu, tapi ada penyakit gitu biasanya. Jadi primer itu karena tiba-tiba memang osteoporosisnya itu sendiri, atau sekunder itu karena ada underlying disease-nya atau ada penyakit sebelumnya yang menyebabkan dia yang memicu osteoporosis gitu ya dok ya. Oke, jadi ada dua tadi, Devemania. Nah, kalau untuk osteoporosis bisa nggak dicegah dok? Untuk pencegahannya bisa. Seperti apa kira-kira? Pencegahannya itu pertama menjalani diet dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium dan vitamin D. Ya, atau enggak boleh mengkonsumsi suplemen kalsium sebesar 1000 mg per hari dan vitamin D sebanyak 400 sampai 800 unit per hari. Nah, boleh pilih asupan yang kayak kalsium dan juga vitamin, itu ada yogurt, susu, sereal, itu bisa. Terus kita harus rutin berolahraga, sama menerapkan gaya hidup sehat, seperti menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol secara berlebihan. Nah, ini kan yang biasa anak muda ya, kalau dari mudanya suka merokok dan suka minum alkohol, ya nanti kedepannya mungkin kalau udah tuanya bisa mengalami osteoporosis gitu. Dampaknya ke tulang ya dok ya. Tapi aku pernah dengar nih ada satu istilah kayak semakin kita besar justru kayak kalau minum susu itu nggak begitu perlu. Itu benar nggak sih dok? Ya tetap perlu Kak, tetap untuk perlu, ya? Karena kan tadi aku udah jelasin di awal kalau pertumbuhan tulang itu sebenarnya berlangsung seumur hidup tadi kan. Jadi yang ada dua sel tadi, osteoblast dan osteoklast kayak gitu. Jadi tetap harus ya dok ya untuk melengkapi kebutuhan kalsiumnya. Nah, ini kita mau tahu juga nih dok, terlepas dari kita bisa melihat tadi ciri-ciri fisiknya termasuk membungkuk gitu ya dok ya, termasuk salah satu ciri-ciri osteoporosis. Gimana sih dok cara kita tahu atau mendiagnosis adanya osteoporosis? Ya, jadi kita mungkin nggak akan tahu ya kalau nggak ada insiden. Mungkin kalau kita jatuh atau udah patah baru kita biasanya ke dokter, tapi kita nggak akan tahu sebelumnya. Atau kita ada nyeri punggung atau tinggi badan kita berkurang baru kita akan ke dokter. Nah, tapi nggak apa-apa.
ya kita ke dokter aja. Kalau mau screening boleh, atau nunggu patah juga dulu boleh. Jadi nanti dokter biasanya akan melakukan tanya jawab dulu. Nah ini diharapkan pasiennya untuk jujur. Kadang kan, gitu? iya, kadang pasien suka nggak jujur. Iya ya, takut nih. Iya, takut, tapi nggak apa-apa, jujur aja. Nah nanti akan dilakukan tanya jawab. Jadi jangan heran kok dokter nanya-nanya nih, ya karena kita pengen tahu gitu ya. Nah nanti kita akan tanya tentang keluhannya apa, terus riwayat kesehatannya, bahkan obat-obat yang sekarang diminum, karena tadi udah dijelasin di awal kalau salah satunya bisa karena minum obat. Iya. Terus ada riwayat penyakit pada pasien saat ini, atau riwayat penyakit keluarga. Nanti setelah dilakukan tanya jawab, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah ini pada daerah yang dikeluhkan. Nah setelah itu nanti dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan penunjang. Nah pemeriksaan penunjangnya itu bisa berupa tes darah, CT scan, MRI, ronsen ini atau yang untuk khusus keropos itu kita namanya tes bone mineral density atau BMD. Itu nanti menggunakan X-ray, jadi dual energi X-ray ya. Nanti di foto itu nggak terlalu lama. Nanti ini nggak semuanya nanti diperiksa. Ini nanti dokter akan sarankan salah satu aja, jadi nggak perlu semuanya kita lakukan pemeriksaan gitu. Nanti dokter akan melakukan interpretasi dari hasil semua yang kita dapat dari tanya jawab, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Apakah pasien ini kepadatannya menurun atau kita sebut osteopenia, atau ternyata sudah osteoporosis nih. Nah nanti baru kita bisa memberikan terapi yang sesuai. Baik, berarti memang kalau untuk urusan diagnosis itu memang harus ke dokter ya dok ya. Betul. Kira-kira kalau untuk memeriksa apakah osteoporosis atau enggak, kita harus ke dokter apa? Bisa ke dokter ortopedi Kak, atau ortopedi. dokter bedah tulang. Tapi kalau misalkan untuk tanya-tanya dulu boleh, nanti ke dokter umum juga boleh. Nanti dari dokter umum nanti akan kita arahkan untuk ke dokter ortopedi gitu, untuk penata laksanaan lebih lanjutnya kayak gitu. Oke, Dokter Maria, gimana sih cara pengobatannya jika sudah terjangkit osteoporosis nih? Misalnya tidak memeriksakan tapi udah insiden aja baru tahu. Nah, untuk pengobatannya seperti apa? Ya, jadi penting banget ya ini pengobatan osteoporosis, karena orang yang mengalami osteoporosis terus tiba-tiba dia jatuh, itu tuh biasanya akan mengalami sakit yang luar biasa Kak. Iya. Ya, dapat mengganggu keseharian mereka. Nah ini tuh termasuk dapat menurunkan kualitas hidup. Jadi misalkan yang tadinya bekerja terus jadi nggak bekerja karena tulangnya patah, kan otomatis mengganggu status ekonomi daripada pasien tersebut. Jadi memang jadi kalau misalkan kira-kira nanti mengalami patah tulang karena osteoporosis atau apa, ya jangan ke tukang urut, kalau bisa langsung ke dokter aja untuk mendapat pengobatan yang sesuai. Jadi pengobatan itu nanti kita bisa sarankan ada dua ya Kak. Jadi pengobatan itu secara farmakologi dan non farmakologi. Kalau non farmakologi itu dapat berupa misalkan penghentian merokok atau minum kalsium, suplemen vitamin D seperti itu. Untuk yang farmakologi berarti pemberian obat-obatan. Nanti ada pemberian obat bifosfonat, antibodi monoklonal atau terapi hormon, dan memperbanyak konsumsi vitamin D dan juga kalsium. Nah nanti ini yang menyarankan dokter. Jadi jangan dibeli sendiri obatnya, jangan mendiagnosis diri sendiri, tapi nanti ke dokter dulu untuk dapat terapi yang sesuai gitu. Seperti itu DV Mania ya. Kalau ngomongin soal faktor risiko nih dok, apa sih yang menjadi faktor risiko dari penyakit osteoporosis? Iya, jadi faktor risikonya itu pertama usia tua ya, lebih dari 50 tahun biasanya. Lalu jenis kelamin perempuan tadi, lalu orang kulit putih dan Asia. Orang kulit putih itu maksudnya Kaukasian ya. Terus genetik faktor, family, history gitu ya. Lalu ada berat badannya kurang atau BMI-nya kurang dari 19. Oh iya. Ya, terus nggak lancar menstruasinya juga bisa, atau terlambat menstruasi, atau menopause dini juga bisa. Lalu kurangnya aktivitas fisik nih, untuk yang anak muda zaman sekarang kan pasti kerjanya di kantor, duduk doang depan komputer. Nah itu bisa beresiko osteoporosis ke depannya. Nah makanya kita harus aktivitas fisik lah minimal
ya jalan lah, naik tangga, turun tangga kayak gitu ya. Kalau bisa ada Sabtu Minggu libur, berjemur, itu karena untuk vitamin D-nya ya, vitamin D. Lalu penggunaan obat-obatan juga bisa seperti antikonvulsan atau untuk kejang ya, obat kejang. Kalau nggak punya kalau nggak ada riwayat kejang nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Terus ada tadi penggunaan alkohol, merokok, lalu ada androgen atau estrogen defisiensi atau kurangnya hormon seks tadi, lalu ada kurangnya kalsium dan vitamin D, dan juga ini adalah penyakit ya, penyakit keturunan. Oke dokter Maria, aku penasaran nih sama yang tadi yang kulit putih Kaukasoid ya, orang Asia. Emang apa hubungannya dengan osteoporosis itu seperti apa? Ya karena kalau kulit putih itu kan dia nggak terlalu bisa menyerap vitamin D kan, jadi ya mungkin itu menyebabkan tulangnya menjadi mudah keropos gitu kan. Oh, berarti memang penyerapan vitamin D-nya yang kurang Ya, maksimal begitu ya dok ya. Oke, tapi sebenarnya kan osteoporosis ini memang bakal ada seiring dengan berjalannya usia, karena tadi kan pembentukan dan penghancuran tulang. Tapi apakah memang bisa diobati dok? Apakah hanya sekedar mengurangi rasa sakit? Ya, jadi untuk osteoporosis ini sebenarnya nggak bisa sembuh ya kak. Jadi yang ada hanyalah untuk memaintain ya, atau untuk ya jangan sampai pasiennya jatuh. Jadi kalau yang saya baca itu, kalau perempuan itu biasanya yang mudah patah itu adalah tulang berongga. Contoh tulang lengan, tulang kaki yang panjang itu yang tulang berongga. Untuk yang orang tua nih kasihan karena dia di tulang yang padat, contohnya di tulang panggul, tulang pergelangan tangan kayak gitu. Oke, ngedengernya aduh sebenarnya ngilu ya dok ya. Ngebayangin kalau tulangnya berongga atau keropos. Nih dok, kalau ngomongin soal komplikasi akibat dari osteoporosis itu apa aja dok? Komplikasinya yang pasti tadi ya, komplikasi itu yang pasti patah tulang. Ya, kalau misalkan dia tulangnya keropos terus dia jatuh, ya pasti tulangnya akan patah. Nah, tapi ternyata efek dampak yang lainnya tuh banyak kak. Kan kalau patah tulang jadi pasiennya nggak bisa bekerja, jadi penghasilannya menurun, secara ekonomi pun nanti akan menurun. Jadi dan mungkin quality of life-nya akan menurun. Kalau misalkan mungkin kalau masih muda akan cepat balik lagi, nyambung lagi, tapi kalau udah tua mungkin agak susah. Jadi mesti butuh bantuan orang lain juga kan, misalkan mau mandi, mau jalan kemana. Jadi kan istilahnya selain jadi masalah untuk diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi lebih ke penurunan quality of life ya, kualitas hidup. Komplikasinya seperti itu ya dok ya. Tapi aku juga masih punya pertanyaan nih dokter Maria. Kira-kira kalau osteoporosis dengan rematik itu sama nggak sih? Beda dong. Beda ya? Beda. Itu seperti apa bedanya? Kalau osteoporosis itu kan pengeroposan tulang ya. Kalau rheumatic disease itu adalah penyakit yang autoimun kak. Oh, justru autoimun ya? Iya. Dan kalau rheumatic itu biasanya, kalau osteoporosis kan tulangnya keropos. Kalau rheumatic itu dia autoimun, nah sehingga menyebabkan sendi-sendi itu sakit biasanya. Dan itu biasanya banyak sendinya, misalkan tangan, nanti dia sendi-sendi 5 jari, 10 jari ini akan sakit digerakin 30 menit pertama kayak gitu. Dan biasanya terjadi pada sendi-sendi kecil kak. Begitu ya, berarti memang perbedaannya seperti itu. Justru kalau rematik berarti autoimun. Iya, dan rematik itu biasanya dia ada gejalanya. Kalau kalau osteoporosis dia nggak ada gejala sampai terjadi patah tulang kayak gitu. Baik, oke. Dokter Maria, ini ada penanya dari WhatsApp nih. Bagaimana solusinya jika pasien sudah sampai merasakan nyeri nih kan, bahkan untuk menggeser posisi duduk pun sudah sulit ya kan, karena rasa sakit yang ditimbulkan, bahkan berjalan pun sudah tidak bisa. Apakah ada solusi untuk menahan rasa sakit? Mohon sarannya dokter. Solusi untuk menahan rasa sakit sebenarnya ada ya. Kalau untuk memberikan obat sakit doang kita bisa suntik obat anti nyeri, tapi kan yang kita mesti cari tuh kenapa bisa sakit. Makanya tadi ya sebaiknya sih ke dokter ya. Jadi nanti akan dilakukan tanya jawab yang lengkap, lalu pemeriksaan darah. Jadi kita jangan cuma mengobati sakitnya, tapi kita cari ini kenapa gitu. Mungkin kalau misalkan dokter orto
atau perlu dioperasi, apa bisa dioperasi, kan lebih baik gitu. Iya. Kalau misalnya kita cuma diem-diem di rumah ya sakitnya nggak selesai, jadi ya tetap harus ke dokter gitu. Oke, berarti memang jalannya memang harus konsultasi ke dokter. Iya. Ya dok ya, biar penanganannya tepat. Iya betul, jadi dan dokternya pun harus yang sesuai, jadi penanganannya bisa dari A sampai Z. Oke, Dokter Maria, apakah ada perlu vitamin suplemen untuk penyakit osteoporosis, dan jenis vitamin apa yang direkomendasikan bagi penderita penyakit osteoporosis? Kalsium dan vitamin D. Jadi kalau misalkan, ada asupan kalsium harian dengan perhitungan kalau yang untuk 19 sampai 50 tahun itu kurang lebih 1000 mg. Oke. Untuk yang di atas 50 tahun boleh 1200 mg. Sedangkan untuk vitamin D bisa, vitamin D itu ada 19 sampai 50 tahun itu 200 unit per hari, dan 50 sampai 65 tahun 400 unit per hari, dan di atas 65 tahun dapat mengkonsumsi vitamin D 600 unit per hari gitu. Oh, berarti justru vitamin D ya. Kalau misalkan susu yang banyak nih kan yang untuk usia lanjut itu juga disarankan yang high kalsium. Iya, nggak apa-apa Kak, boleh ya. Boleh. Nanti boleh di mix juga sama suplemen vitamin D atau kalsium, boleh, nanti sama susu juga boleh. Oke, siap. Nih sekarang ini kan sudah banyak nih dok beredar jamu-jamu tradisional dan obat-obatan herbal di pasaran. Nah, apakah jamu-jamu tradisional atau obat-obat tersebut baik untuk penderita osteoporosis? Sebaiknya sih jangan ya Kak. Kalau bisa obat aja dari dokter sama suplemen yang sudah pasti labelnya gitu Kak. Karena kalau jamu-jamu kita tuh nggak tahu apa kandungan di dalamnya. Kadang dia kadang ditambahkan obat-obat tertentu, anti radang, anti apa, yang nanti berakibat buruk pada organ yang lain. Misalkan kalau dicampurkan anti radang mungkin malah lambungnya yang kena gitu. Mungkin akan ngilangin sakitnya sekarang, tapi kan untuk kita nggak tahu, pokoknya kita nggak tahu apa yang terkandung di dalam obat jamu-jamuan itu. Makanya kenapa disarankan untuk mengkonsumsi yang dari dokter aja, dan juga kalau bisa sih suplemen boleh sama yang jelas labelnya gitu Kak, kandungannya apa aja. Oke. Dokter, kalau misalkan ini pertanyaan dari aku ya, kalau misalkan ada orang nih sudah terkena osteoporosis, otomatis kan tulangnya sudah keropos, mungkin untuk bergerak pun sakit. Kira-kira ada nggak sih dok batasan gerakan yang boleh kita lakukan atau sebaiknya dihindari untuk menghindari rasa sakit? Misalnya jangan lompat-lompat atau gimana gitu. Iya sih, pastinya nggak boleh lompat-lompat juga. Iya, kalau untuk olahraga ringan seperti apa yang masih ringan diperbolehkan? mungkin berenang boleh Kak. Berenang boleh ya. Karena kan kalau berenang kan bebannya akan di air ya. Gitu. Terus kalau untuk orang osteoporosis juga kurangin berat badan, karena kan kalau badannya berat kan akan lebih berat ke tulang juga kan. Wah, tertekan. Iya, jadi bisa jadi lebih bungkuk. Posisi di miring juga. Untuk aktivitas fisik sih ya jangan terlalu ini juga ya, terlalu heboh kayak gitu. Tapi mungkin lebih ya pokoknya jangan sampai jatuh lah ya. Jangan sampai jatuh. Kalau ya. olahraga boleh jalan. Kalau nggak kuat lari nggak usah. Kalau lari terus kalau lari kenceng-kenceng nanti jatuh. Tapi kalau yakin gak jatuh sih nggak apa-apa ya. Gak apa ya. Tapi boleh berenang, boleh berjemur gitu. Itu juga nih yang aku garis bawahin tadi, aku baru tahu juga ternyata kalau orang osteoporosis penting banget menjaga bobotnya ya. Iya, berat badannya. Iya. Karena kita kan tadi kalau tulang belakang tadi yang bentuknya kotak-kotak itu kan. Kalau makin berat kan dia nanti jadi gepeng. Iya, benar ya. Dia neken saraf-saraf di sampingnya. Nah, itu bikin jadi sakit gitu. Nyeri gitu ya, Dok ya. Oke, Dokter Maria, ada pertanyaan nih dari via WhatsApp. Pagi dokter, usia saya 40 tahun, ini sudah terlanjur osteoporosis. Apakah masih bisa diobati? Oke. Jadi osteoporosis itu memang sulit ya untuk diobatin. Jadi memang ya pasti akan selamanya osteoporosis. Tapi kita bisa tadi ya Kak mengulur ya. Ya jadi ya boleh, ya namanya usaha nggak ada yang sia-sia. Iya. Jadi tetap jangan patah semangat, minum suplemen vitamin D, suplemen kalsium boleh. Terus jangan sampai jatuh, tetap aktivitas fisik aja seperti biasa, tapi nggak usah yang
terlalu maksimal gitu ya. Nanti boleh juga kalau misalkan mau konsultasi secara langsung, boleh langsung ke dokter aja gitu untuk supaya lebih jelas gitu Pak. Jadi ya pokoknya tetap jangan patah semangat, tetap seperti biasa aja, namanya usaha nggak ada yang sia-sia. Oke, tapi seenggaknya kita bisa mengulur khususnya untuk generasi muda ya dok ya. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengulur osteoporosis? Ataupun kalau misalkan pengen mengulur, sejak kapan seharusnya kita minum suplemen untuk mencegah osteoporosis dini? Untuk boleh dari muda juga boleh, dari usia 19 tahun boleh, tadi yang udah aku jelasin kan di awal. Boleh dari dewasa muda boleh, sampai usia tua juga boleh. Sama itu dia tadi ya, kalau untuk anak-anak muda boleh mungkin di gedung mulu, keluar berjemur sebentar gitu. Atau misalkan yang biasa naik lift, naik tangga. Tapi kalau ke lantai 11 nggak mungkin sih naik tangga. Iya sih, ngos-ngosan gitu. Mungkin turunnya di lantai 10 terus naik tangga gitu. Atau mungkin parkirnya agak jauhan dikit biar agak jalan masuk mall. Kayak gitu lah. Pokoknya harus aktivitas fisik, olahraga, tetap walaupun capek disempetin, kurangin, kalau bisa jangan minum alkohol, jangan ngerokok gitu. Oke, dokter, ini yang terakhir pertanyaan dari aku. Kalau anak muda tuh sekarang memang ada ya yang osteoporosis, ataupun kalau ada jumlahnya banyak nggak? Apalagi sekarang kan serba digital ya, mager, ya kan pengen yang simpel, minim gerak. Iya, ya mungkin ada ya Kak, cuman tidak terdeteksi aja gitu. Karena kan orang nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ke rumah sakit untuk saya osteoporosis nggak sih dok gitu kan. Juga mungkin kita nggak tahu sampai tiba-tiba patah tulang, ya mungkin namanya juga silent disease kan. Iya benar. Jadi mungkin nggak tahu ya, jadi kita cuma bisa mencegah aja, jangan sampai. Ya anak muda juga bisa, mungkin bukan karena dari tulangnya masalahnya, mungkin dari penyakit atau underlying disease-nya atau penyakit lain yang mencetuskan osteoporosis kayak gitu. Oke, jadi itu sarannya untuk anak muda ya dok ya. Iya. Banyakin lagi geraknya, walaupun sudah serba digital nggak apa-apa. Kalau mau ke halte jalan kaki. Iya boleh, ke halte busway jalan kaki. Oke dokter Maria, mungkin sebelum kita tutup ini Nurul meminta tips sehat untuk menjaga kesehatan tulang. Silakan dokter. Oke, jadi tips sehat untuk menjaga kesehatan tulang ya. Jadi untuk yang masih muda-muda tadi udah dijelasin kalau harus banyak aktivitas fisik, nggak cuma yang muda juga doang, tapi yang udah lanjut usia juga boleh. Perbanyak aktivitas fisik, konsumsi suplemen vitamin kalsium, vitamin D, stop merokok dan minum alkohol, terus berjemur boleh. Nah untuk yang sudah osteoporosis boleh kurangin aktivitas yang berat, aktivitas yang ringan aja, boleh jalan kaki, boleh berenang, lalu kurangin berat badan, seperti itu Pak. Sama kalau misalkan kira-kira nanti ada keluhan, ada nyeri atau tingginya berkurang atau jadi bungkuk, boleh nanti konsultasi ke dokter, boleh langsung aja, boleh ke ortopedi atau bedah tulang, atau boleh kalau bingung boleh ke dokter umum dulu, nanti akan kita arahkan untuk ke dokter ortopedinya gitu. Oke, terima kasih banyak dokter Maria. Nah ini kita mau menghubungi dokter, kita menghubungnya Pak Wandi dulu. Silakan Pak informasinya. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi sebelumnya saya mau kasih informasi kalau dokter Maria itu di Rumah Sakit Harapan Jayakarta, ya tugasnya di IGD. Di IGD. Jadi kalau yang mau melihat mukanya dokter Maria itu datang ke IGD. Saya yakin sekarang di YouTube kita juga ada nanti. Sebelum Pak berobat juga udah sembuh kan? Bisa aja. Iya, gitu. Jadi kalau teman-teman DFM Mania yang mau berobat bisa ke dokter umum di Harapan Jakarta, ada di IGD juga dokter Maria di sana. Terus kalau untuk ke dokter ortopedi tadi kan dokter Maria sebut ya. Jadi setelah ke dokter umum bisa diarahkan ke dokter ortopedi. Kalau ortopedi kita di Rumah Sakit Harapan Jakarta itu ada satu dokter, namanya dokter Sony Wijanarko. Oke. Jadi Sony Wijanarko itu prakteknya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi dalam seminggu itu ada 3
jadwal ya. Hari Selasa, hari Kamis dan Sabtu. Itu kalau Selasa dan Kamis itu jam 15 sampai jam 20 sore. Kalau hari Sabtunya dia jam 1:30 sampai jam 6:30. Jadi yang mau berobat silakan ke dokter ortopedi, ada dokter Sony Sarafo. Siap. Gitu. Terus kalau yang mau kepoin medsos kita nih, Silakan Pak. jadi bisa ke Instagram kita juga ada. Jadi Instagramnya itu ada di rs_harapan_Jayakarta kalau untuk Instagramnya. Terus kalau untuk pertanyaan by WhatsApp bisa di 0811 811 35444. Oke. Saya ulang lagi ya Pak. 0811 811 3544. Itu hanya WA. Jadi mau nanya tentang apa bisa di nomor WA tersebut. Nggak bisa telepon. Chat ya? Iya, hanya chat ya. Bukan chat rumah, bukan ya. Iya. Pesan singkat. Oke, gitu aja sih. Jadi mungkin biar bisa lebih optimal kalau yang mau berobat tadi seperti yang dibilang Dokter Maria, silakan datang ke dokter ortopedi. Gitu, Siap. Itu dia DFM-nya. Nanti untuk informasi selengkapnya tentang Rumah Sakit Harapan Jayakarta kita tulis di description box kita di YouTube, karena nanti ini juga bakal kita post di YouTube. Jadi DFM-nya yang ketinggalan tadi tidak sempat menyimak bisa simak di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Oke, akhir kata terima kasih untuk Dokter Maria. Ya, terima kasih juga Terima Kak Nurul kasih. udah undang kita ke sini. Seneng banget ya. Terima kasih juga untuk Pak Wandi. Terima kasih Mbak Nurul, Dokter Untuk Maria. Rumah Sakit Harapan Jayakarta juga terima kasih. Next kita ketemu lagi dengan tema-tema berikutnya ya Dok ya. Baik, Mbak. Oke, DFM Mania akhirnya kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.